Untuk kali ini kita bicara mengenai pewarnaan graf, ya. Tetap semangat dan sehat selalu untuk pembelajaran daring untuk kali ini. Nah, untuk pewarnaan graf di sini saya tunjukkan bagaimana mengubah sketsa peta menjadi graf. Di sini ada peta Australia ya. Di sini bisa kalian perhatikan ada Western Australia ya, Short Australia dan yang lain. Di sini ada Tasmania, kemudian di sini adalah lautan. Bagaimana kita bisa mengubah sebuah peta ya tanpa warna seperti ini, kita ubah menjadi sebuah graf. Graf tentu kalian harus ingat ya, himpunan titik sama sisi yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini ya, Tasmania kita simbolkan, kita pakai simbol ya. Tasmania kita simbolkan T, Victoria itu V, New South Wales itu NSW ya, kemudian Queensland itu adalah Q, kemudian NT, kemudian di sini adalah South Australia itu SA. Nah, di sini masing-masing sudah. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa melihat peta ini. Seandainya dua wilayah ini berdekatan secara langsung, maka dihubungkan dengan sebuah sisi. Ya. Dan setiap wilayah ini kita simbolkan sebuah titik. Cukup jelas ya. Sehingga di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya. Lautan ini juga kita kasih titik karena lautan adalah yang luas di sini yang berada di sekitar wilayah pulau di sini. Nah, yang pertama lautan L di sini adalah berkaitan dengan berhubungan langsung dengan semua wilayah yang ada. Ya, ini ada laut, ini laut karena ini adalah berada di sekitar laut. Ya, maka di sini laut L ini adalah berhubungan dengan 7 wilayah. Ya, bisa kalian perhatikan sisinya saja ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian SA sendiri di sini adalah berhubungan langsung dengan NT, kemudian H, kemudian NSW, kemudian ada V, kemudian ada WA, ya, kemudian ada L. Nah, sudah sesuai ya. Kemudian NT ini juga berhubungan dengan H, kemudian berhubungan dengan WA, berhubungan dengan SA dan lautan dan yang lainnya ya. Caranya seperti itu, cukup jelas ya, dengan menghubungkan wilayah yang berhubungan langsung berdekatan, yaitu dihubungkan dengan sebuah sisi. Jika kalian sudah bisa menjadikan sebuah peta menjadi bentuk graf, ya, maka kita lanjutkan bagaimana kita mewarnai peta. Mewarnai peta di sini, ya, yang terpenting ada istilah yang namanya bilangan kromatik. Bilangan, ya, yang menunjukkan banyaknya warna yang kita butuhkan seminimal mungkin, ya. Kalau tidak ada keterangan bilangan kromatik, pasti kalian akan memberikan warna sesukanya gitu kan ya. Namun di sini untuk graf, teori graf, di sini yang perlu kalian ketahui adalah kita harus mengetahui bilangan kromatiknya, yaitu banyaknya warna, ya, bilangan yang menunjukkan banyaknya warna seminimal mungkin yang bisa kita gunakan dalam mewarnai suatu peta tertentu atau graf tertentu. Nah, nih, kita contohkan seperti ini, ya. Sama halnya ada sebuah peta yang saya berikan. Kemudian silahkan kalian ubah ke dalam sebuah graf. Nah, ternyata grafnya menjadi seperti ini. Silahkan kalian cek ya. Jika mungkin ada sesuai, hanya saja di sini adalah tidak ada lautannya, ya. Makanya di sini tidak ada laut, ya, yang mengelilingi. Jadi di sini hanya memperhatikan wilayah-wilayah yang berada pada peta. Fokus pada itu. Ya, misalkan saja E di sini berhubungan banyak sekali, ada D, A, B, F, I, H.
Nah, oke. Kemudian setelah membuat sebuah graf, maka kita menggunakan yang namanya algoritma Wells and Powell. Bagaimana algoritma Wells and Powell? Sebenarnya ini ada teorinya, hanya saja di sini Bu Dini berikan langkah secara mudah langsung ke prakteknya saja. Langkah yang pertama itu adalah kita membuat sebuah tabel bantuan yang terdiri dari titik, derajat titik, dan warna. Nah, untuk titik sendiri ini juga tidak asal ya dalam menuliskan dari atas ke bawah, namun untuk yang paling atas itu adalah sebuah titik yang memiliki bilangan kromatik ya, memiliki sebuah banyak sisi ya, banyak sisi yang terkait pada suatu titik. Misalkan ini. Kita lihat grafnya. Ya, derajat titik maksud saya. Ya, jadi derajat titik, banyaknya sisi yang terkait pada suatu titik. Ini yang paling banyak yang mana? Karena berapa sisi yang terkait atau derajat titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada E. Kemudian selanjutnya kita tulis ada 6. Kemudian F ada 5. Jadi kalau seperti ini, semisal F sama B memiliki derajat titik yang sama, maka boleh kalian tulis B dulu, F dulu boleh, selama memang derajat titiknya sama, gitu ya. Ini A, C, I, kemudian G, kemudian DH. DH karena hanya 2. Ya, derajat titiknya karena sisi yang terkait hanya 2D. Ini ada 2, hanya ini juga ada 2. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah bisa menentukan titik dan derajat titiknya secara urut, maka yang selanjutnya adalah kita memberikan label warnanya. Yang pertama, kita kasih tahap 1. Ini pun seandainya masih ada titik yang belum dikasih warna, maka bisa dilanjutkan ke tahap 5 dan seterusnya. Hanya saja ini kebetulan sampai tahap 4 dan mungkin bisa tahap 3 saja. Ya, tergantung soalnya. Yang pertama tahap 1, kita kasih sebuah warna dulu, kita tentukan. Misalkan merah. Ya, misalkan merah ya untuk E. Nah, misalkan di sini adalah kita kasih merah, maka yang perlu kalian pertimbangkan adalah berikan warna titik pada titik yang lain dengan warna merah ya, yang tidak berhubungan langsung dengan E. Ya, cari titik selain E ya yang akan kita kasih warna merah yang tidak berhubungan langsung dengan E. Ini kan berhubungan langsung ya, berarti tidak bisa. Karena apa? Karena dalam pewarnaan graf di sini adalah di saat ada 2 daerah yang saling berdekatan tidak boleh memiliki warna yang sama. Itu berarti yang tidak berdekatan dengan E apa ini? Ya, ini tidak, berarti antara G dan C. Pilihlah salah satu di antara G dan C. Ya. Nah, karena memang kita masuk ke tabel dulu. G atau C. Gitu ya. Karena ini lebih dulu C, kita urutkan saja C aja yang kita kasih warna merah. Ya. Tahap selanjutnya adalah kita lihat titik yang kedua, yaitu F. Kita kasih warna tertentu. Kita tentukan, hijau. Nah, dengan metode yang sama, kita lihat ya, jika F di sini kita kasih hijau, maka carilah titik yang tidak berhubungan langsung dengan F, kita kasih warna hijau juga. Mana di sini yang tidak berhubungan dengan F? Ya, A, ya, AD, kemudian ada H, ADH, gitu ya. Boleh kalian ambil salah satu di sini. Namun, di saat di sini A dan D ini juga memiliki kemungkinan bisa mendapatkan warna hijau, namun yang perlu kalian perhatikan ya adalah salah satu saja
ya. Karena apa? Ini saling berhubungan langsung. Gitu ya. Kita lihat yang dikasih warna apa? A, ya. A. Kalau kita kasih warna A di sini hijau, maka H di sini juga berkesempatan untuk berwarna hijau. Nah, ini. Jika sudah tidak ada kemungkinan yang lain, maka dilanjutkan tahap ketiga, karena masih ada titik yang belum dikasih warna. Kita turunkan lagi titik yang ketiga, yaitu titik B, yang memang belum ada warnanya. Kuning, kita tentukan kuning. Kita kembali lagi ke metode tadi ya. Metode yang sama B, carilah titik yang tidak berhubungan langsung dengan B yang belum dikasih warna. Kita kasih warna yang sama, yaitu kuning. Sama dengan B, dicari. Nah, ternyata apa? Oh, ternyata I dan D. Seperti itu. Dan ternyata masih ada tertinggal satu titik yang belum dikasih warna. Ternyata itu adalah titik G. Ya sudah dikasih warna yang lain, yaitu warna biru. Nah, setelah pada tahap 3, ternyata semua wilayah, semua titik pada graf itu sudah diberi warna, maka ya sudah, algoritma Wells and Powell ini sudah berakhir. Jadi, hanya berakhir pada tahap 4. Itu artinya hanya ada 4 warna yang kita gunakan. Disitulah kita ketemu yang namanya bilangan kromatik. Bilangan kromatiknya berapa berarti? Ada 4. Ya, ada 4. Nah, ini setelah kalian membuat tabel, kemudian kalian gunakan dalam pewarnaan titik. Graf yang tadi, ya, yang belum dikasih warna, kemudian kalian kasih warna berdasarkan tabel tadi. Cukup jelas ya. Selanjutnya adalah setelah pewarnaan pada titik, dilanjutkan dengan pewarnaan peta. Peta yang masih belum ada warnanya ini silahkan diwarnai berdasarkan apa? Berdasarkan pewarnaan titik ini. Misalkan A di sini hijau, maka di sini letaknya A ini adalah hijau. Nah, di sini nanti sebenarnya kalian bisa tuliskan kebetulan ini belum ada penulisan ininya ya. Kita kasih ini adalah A, di sini adalah D biar tidak bingung ya. Kemudian di sini adalah E, di sini B, di sini C, di sini F, di sini G, di sini I, di sini adalah H. Nah, sudah terbentuklah pewarnaan peta. Nah, kalian berarti sudah bisa menerapkan algoritma Dijkstra, algoritma Wells and Powell dalam pewarnaan peta. Diingat kembali, yang pertama tahapannya adalah membuat peta tanpa ada warnanya ya, atau peta buta di situ. Kemudian selanjutnya dari peta yang belum ada warnanya itu diubah ke dalam bentuk graf berupa titik dan sisi. Kemudian setelah itu kalian menerapkan sebuah tabel algoritma Wells and Powell ya sebagai bantuan dengan langkah-langkah yang sudah Bu Dini sampaikan tadi. Ya, setelah itu adalah kalian mewarnai pada graf tadi, titik-titiknya diwarnai sehingga kita katakan itu adalah tahapan pewarnaan titik. Setelah pewarnaan titik dilanjutkan dengan adanya pewarnaan peta. Ya, berdasarkan titik-titik tadi kemudian diubah ke dalam pewarnaan peta berdasarkan pewarnaan titik yang sebelumnya Anda tuliskan. Seperti itu ya tahapannya dalam pewarnaan graf atau pewarnaan peta. Nah,
Ini bilangan kromatik suatu graf jumlah terkecil warna yang diperlukan untuk mewarnai graf tersebut. Jadi bilangan kromatik pada soal tersebut adalah 4, karena warna yang dibutuhkan adalah 4 jenis, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Begitu ya. Begitulah demikian untuk penjelasan dari Bu Dini mengenai bagaimana kita melakukan pewarnaan suatu graf, di mana kita sudah melaksanakan sebuah pembuatan sebuah graf dari suatu peta, kemudian pewarnaan titik, kemudian dilanjutkan pewarnaan peta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Budin jelaskan di sini bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih tentang pemahaman mengenai pewarnaan graf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.